Jadi dulu awal ketika sebelum Lasar memang punya gambaran, maksudnya masuk ke sini lihat kok siswanya itu olahraganya monoton. Dalam artian monoton hanya beberapa mata cabang olahraga yang diajarkan dan hanya sebagian besar gurunya hanya permainan, tidak ada struktur yang jelas. Nah, akhirnya saya di sini kok punya gagasan untuk mencobakan ke TGFU yang saya ambil sebagai rancangan aktualisasi saya. Terus akhirnya saya praktekkan, ternyata anak-anak lebih banyak bergerak dan antusias dengan apa yang saya ajarkan. Nah, untuk rencana pengembangan itu sudah kita laksanakan. Rencana pengembangan yang kita rencanakan kemarin adalah karena memang kondisi pandemi, kemudian mata pelajaran yang sering dikeluhkan oleh orang tua siswa adalah pelajaran kimia atau pelajaran keagamaan. Nah, pelajaran keagamaan karena memang itu menjadi titik tolak orang tua menyekolahkan putra putrinya di madrasah ibtidaiyah karena memang itu nilai ilmunya, maka perlu kita buat sedemikian rupa sehingga menjadi menarik buat anak-anak. Nah, oleh karena itu di rencana pengembangan itu kita membuat sebuah aplikasi untuk pembelajaran kimia. Jadi sesuai dengan milestone dan hasilnya juga alhamdulillah sesuai dengan yang diharapkan, dan kami merasa ekspektasi dari masyarakat juga sangat luar biasa. Kebetulan waktunya tepat, saya rencanakan sekitar 3-4 minggu dan itu berjalan dengan baik. Sesuai ya, sesuai yang direncanakan. Jadi kalau sesuai dengan proyek perubahan, alhamdulillah sudah terlaksana semua. Green Campus itu kan ada beberapa indikator di antaranya yang saya cantumkan di proyek perubahan itu adalah tentang pengelolaan energi. Di energi itu kami bangun solar panel yang salah satu perangkat yang ramah lingkungan. Kemudian di dalam gedung kami penghematan energi dengan memasang sensor gerak. Jadi lampu ini akan hidup dan mati sesuai yang kita setting. Jadi di kamar mandi ketika kita masuk dia nyala sendiri, keluar dan mati sendiri. Ini sangat kelihatan dampaknya ketika banyak mahasiswa yang masuk. Untuk tindak lanjut terkait dengan diklat yang kami laksanakan, yaitu peningkatan mutu kompetensi selaku kepala madrasah adalah bagaimana menciptakan branding yang kami angkat pada saat itu adalah bagaimana membuat branding madrasah ramah anak di sekolah. Bahkan ada juga ini kan kita jadi buat 3 kriteria Bu. 3 kriteria di sini adalah ada grade A1, grade 2, grade 3. Artinya ada yang 1 minggu itu dia berani untuk setoran 1 nagom saja. Ada yang 1 minggu itu bisa 2 nagom, bahkan ada yang 3 nagom. Nah, oleh karena itu kemarin itu sampai dengan Desember, bahkan cuma waktu itu cuma 1 bulan. Ala-ala itu kan ada 38 nagom ya. Itu ada yang sudah separuhnya hafal. Iya, jadi yang sebelumnya itu tidak bisa ditempuh dalam waktu 1 bulan ya? Tidak bisa. Ya, jadi alhamdulillah ini kebetulan kan jadi setiap ada pembelajaran itu dimulai, yuk kita mulai bersama-sama semacam itu. Jadi anak mengirimkan juga bisa pakai voice note, kemudian bisa pakai Zoom waktu Zoom meeting itu dilakukan semacam itu. Implementasi RTL-nya itu secara teknis pelaksanaan lancar, tapi kendalanya itu ada di hasil, karena kan itu kita kalau di kami dulu kita langsung bisa membuat produknya. Nah, karena ini masa pandemi, teman-teman itu terkendala itu dan juga baru dilaksanakan baru akhir 2020 kemarin, sehingga sampai saat ini memang belum ada yang memang bisa nyata ditunjukkan. Tapi alhamdulillah beberapa teman yang mengajukan PAK, itu salah satunya membuat PTK itu alhamdulillah sukses ya. Jadi ternyata ikut berkontribusi untuk membantunya. Tanya apa gitu kita bantu. Jadi sudah ada hasil nyatanya, bisa naik pangkat gitu ya.
Sudah kami sampaikan, baik itu rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka menengah, kami terus berbenah dengan menambah layanan kepada masyarakat yang pada awal hanya 3 layanan, yaitu IJOB, Ponpes, Madrasah, dan TPQ. Tahun 2021 ditambah dengan SKT dan rekomendasi, berarti ada SKT, surat keterangan terdaftar, kemudian rekomendasi, dan kami juga menambah lagi dengan indeks kepuasan masyarakat dalam bentuk kritikan saran. Kebetulan saya selama di Manfaat Bantul itu kepala sekolah sudah ganti 5 kali di sini, itu semuanya mendukung saya itu, apalagi Bapak Singgih ini. Jadi beliau mendukung sekali saat ada guru yang mau menulis, saat ada guru yang memang membutuhkan untuk pelatihan. Jadi selama ini saya untuk administrasi itu gambaran saya belum ada sama sekali. Bagaimana cara membuat RPP yang betul, bagaimana cara membuat penilaian yang betul, itu kan gambarannya hanya dari buku-buku yang beredar. Sedangkan untuk memahami sebuah buku itu tidak semudah saat kita bertatap muka langsung di pelatihan. Jadi sangat didukung sekali oleh Bapak Kepala Madrasah saat guru-guru, apalagi saya mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Ya. Selalu ada sisi baru, pengetahuan baru, perspektif baru. Bahwa sebelum saya mengikuti iklan dan sudah tentu ada perubahan yang positif. Apa itu ya? Ya. Yang satu pertama mendapatkan pengetahuan tambahan terkait dengan aturan-aturan atau kisi-kisi cara membuat dupa yang efektif dan bisa bernilai tinggi. Ya. Karena ini penting. Karena untuk pembuatan dupa kan kita perlu strategi supaya bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Tidak hanya sekedar mendapatkan nilai bahwa kita berhasil naik, tapi juga ada sisi lain positif yang bisa membuat kita lebih bersemangat. Kalau bagi saya pribadi pasti ada ya, karena yang jelas kan kita sudah mendapat ilmu yang sangat luar biasa dari Baik Diklat. Jadi kalau kita tidak ada usaha untuk mengembangkan kan juga sangat disayangkan. Bagi saya ya sangat ada sekali dan imbasnya memang harus lebih baik dari sebelumnya. Alhamdulillah lembaga baik Kemenang maupun dari Dinas Pendidikan dari Bapak Kepala Sekolah itu memberi ruang yang sangat luas. Jadi kita itu seperti akan melaksanakan apa gitu, meminta izinnya juga gampang, memberi peluang juga dan selalu didukung. Bahkan dukungan kepada kegiatan guru pendidikan agama Islam di Kota Surakarta ini sangat bagus sekali. Jadi kami itu punya partner yang bisa kami gunakan untuk perkembangan pendidikan agama Islam, terutama guru-gurunya untuk meningkatkan kompetensinya. Di sini ada kebebasan untuk kemana-mana gitu Bapak, untuk bebas untuk mencari, karena mungkin sudah diberitahu bahwa ketika ini tidak ada, tapi di luar sana itu berdampak positif, silakan untuk dikejar sendiri seperti itu. Jadi artinya ada kesempatan ruang gerak untuk inovasi, karena kesini kan sudah ada media sosial, sehingga kadang-kala diberitahu lewat WA dan sebagainya. Itu kan berarti kan itu bagian dari kesempatan untuk memberikan informasi kepada baik yang ada di organisasi internal maupun organisasi secara eksternalnya seperti itu. Bahkan kemarin untuk yang ini Bu, aplikasi ini yang minta bukan hanya sekolahan. Pondok pun juga minta. Ketika juga dengan KUA ya. Minta. Berarti artinya apa yang dengan buat itu tidak hanya bermanfaat bagi madrasahnya saja, tetapi juga bahkan di luar madrasah. Untuk saya sebagai guru selain wakil kepala, saya juga sebagai guru. Di situ di dalamnya kan ada elemen tentang pembelajaran. Nah, otomatis itu juga menambah pengetahuan saya. Kemudian nanti saya juga untuk memperbaiki pembelajaran saya. Nanti tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran, kemudian bisa membuat karya tulis berdasarkan hasil pembelajaran itu.
karena dari diklat itu kami sebagai kepala madrasah bisa mengembangkan diri, mengembangkan madrasah ini seluas-luasnya. Dan ternyata memang diawali dari revolusi mental baik itu kepala madrasahnya, guru-gurunya maupun pegawainya. Sehingga setelah kami mengikuti diklat revolusi mental, maka saya mengimbaskan hasil yang saya dapatkan itu kepada semua elemen di madrasah. Jadi ilmunya tidak untuk saya sendiri. Selain saya untuk diri saya sendiri ya, itu untuk di sekolahan saya mengajak teman-teman untuk menulis, meningkatkan gerakan literasi untuk berkarya ilmiah dalam rangka ini tergabung di dalam buku karya moderasi beragama. Nah, alhamdulillah dari semua itu keberkahan ya. Kita dari GPK Madrasah itu ditunjuk untuk menjadi tim moderasi beragama tingkat nasional seperti itu. Akhirnya kita mengembangkan membuat buku moderasi seperti ini yang diikuti oleh seluruh Indonesia. Guru-guru madrasah seluruh Indonesia, seluruh mapel seperti itu. Jadi harapan kami dengan adanya kami ikut di pelatihan, kami tularkan kepada Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman pengawas. Terutama untuk teman-teman pengawas itu ada motivasi tersendiri untuk menyusun karya ilmiah. Karya ilmiah itu bisa berupa PTS, bisa berupa jurnal, bisa berupa buku, bisa berupa artikel, atau mungkin karya inovatif yang lain. Lalu bagi Bapak Ibu Kepala Madrasah, itu adalah salah satu dari apa yang dinilai dalam PKKM tahunan. Alhamdulillah, jadi proyek perubahan kami Green Campus kemarin sudah 1 tahun ini berjalan, dan kemarin kebetulan kita ikut program ranking kampus hijau, ranking kampus hijau nasional dan internasional yang dilakukan oleh UI, Universitas Indonesia, namanya UI Green Metric namanya programnya. Tahun kemarin kami sudah submit dari eviden-eviden yang saya buat melalui proper itu. Pertama kali kami ikut tahun 2020 kemarin itu alhamdulillah sudah peringkat 63 dari 88 universitas. Tidak hanya perguruan tinggi keagamaan tapi perguruan tinggi umum juga. Yang secara nasional kita nomor 63 dari 88. Kemudian secara internasional peringkat 500 berapa dari 800. Kayaknya begitu. Terkait dengan RPL yang dituangkan oleh Ibu Diah terkait dengan beliau selaku alumni peserta diklat, alhamdulillah beliau menularkan ilmunya ya melalui rencana tindak lanjut tersebut itu memberikan inovasi untuk teman-teman kita. Di antaranya saya sendiri pun juga merasakan beliau mengajak teman-teman untuk istilahnya mulai mencoba terkait dengan ilmu yang beliau dapatkan, sehingga kami berusaha untuk meningkatkan pengembangan diri kami dalam hal menulis terkait dengan literasi juga ya Bapak ya. Dan hasil dari tulisan tersebut ini alhamdulillah di bulan November kemarin sudah kami gunakan angkatan saya dan ada beberapa teman itu untuk kenaikan pangkat. Di bawah kepemimpinan beliau, alhamdulillah ini sudah sangat berkembang. Yang pertama dari moto dari madrasah ini sendiri, yaitu madrasah yang menyenangkan.
happy student, successful Masemba. Itu sesuatu yang luar biasa, dan saya mungkin tidak bisa menggambarkan secara mencukupi karena memang prestasinya luar biasa, baik nasional maupun internasional. Dan bahkan yang terakhir kemarin Bapak Kabak TU Kamil Kemenang Bantul juga menulis sebuah penelitian beliau yang ada di MTS 9 terkait dengan MTS 9 yang merupakan itu kinerja dari Ibu Atik. Nah, saya lihat sih memang selalu memperhatikan potensi yang ada di lingkungannya, karena memang tadi kayak apa yang tadi disampaikan, karena contohnya masalah tentang kedisiplinan, tentang masalah mengadakan IHT, itu memang otomatis karena memang sudah melihat kebutuhan yang ada di madrasah sendiri terkait dengan masalah penyusunan administrasi, tentang kurikulum. Memang beliau yang dulu yang pernah memotorinya untuk kegiatan itu. Oh iya, untuk kebutuhan sangat sesuai dengan kebutuhan kami. Terutama kami yang pertama perlu mengembangkan pelayanan bukan hanya dalam bentuk offline tapi juga online, sehingga informasi yang berupa pamflet atau leaflet ataupun informasi berupa poster-poster itu ya bisa dipahami, dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas, bukan hanya tatap muka. Kemudian di sisi lain bahwa inovasi yang kita bangun adalah mengembangkan dari program-program yang kita miliki, seperti hanya penyuluhan bidang produk halal, maka membuat satu pamflet tentang bagaimana proses penyembelihan halal, kemudian proses sertifikasi halal, kemudian bidang zakatnya, bagaimana syarat-syarat pengurusan, bagaimana pembagian zakat, kemudian yang wakaf, bagaimana proses wakaf, dibuatkan dengan bentuk pamflet, termasuk juga yang keluarga sakinah. Ya, dampak positif sekali Pak terhadap kinerja kita tentunya dengan beberapa aplikasi itu, dan juga dia itu luar biasa di program untuk konten pendidikan aplikasi. Insya Allah dalam waktu dekat dia punya program yang nanti juga akan kita launching oleh Pak Andi. Beliau Bu Ani Irianti memang sudah mengikuti banyak atau berbagai macam pelatihan yang dilaksanakan oleh Berdiklat, dan kita merasakan kebermanfaatan atau ada peningkatan kinerja dari alumni dari dalam hal ini Bu Ani. Dibuktikan dengan kita masukkan beliau sebagai tim di telaah angka kredit atau penilaian kredit kabupaten, dan banyak sekali juga para guru, para tingkat kabupaten, dan para guru dan pengawas yang juga ketika menghadapi kendala terkait dengan terutama penghitungan angka kredit itu, penilaian angka kredit itu salah satu sumber yang dicari adalah beliau. Kami sangat terbantu dengan keberadaan Belanda di sini. Setiap ada kegiatan-kegiatan di level kabupaten maupun Kasidenan, misalkan menjadi tim penyusun soal atau Bukada selalu terlibat, dan kami yang dituakan diminta merasa bangga artinya ada salah satu guru diminta yang terlibat di kegiatan tersebut. Betul Pak, sudah kebetulan pada saat itu ada penularan hasil dari Pak Suwarno itu sendiri kepada teman-teman, terus kemudian kami lanjutkan kepada teman-teman hasil itu untuk dibuat FDS yang sebenarnya, kita buat betul FDS yang sebenarnya untuk disusun persiapan program madrasah ke depan. Saya yang saya rasakan dari sisi kinerja tidak hanya dari Mansat yang menggunakan. Saya sering menandatangani surat tugas kepada beliau
untuk memberikan materi-materi yang ada di madrasah, di sekolah, SMP, SMA di sekitar Solo, dan bahkan secara nasional mungkin ada peran ke sana nanti ya. Ini sudah bagus. Dan kalau Pak Ahmad Wardimin ya memang beliaunya multi talenta, jadi seorang motivator, seorang ustadz, seorang dalang ya, seorang yang memang banyak kita beban nih beliau di pengembangan madrasah. Jadi saya rasa saya menyampaikan data saja dan fakta. Pak Amin bekerja sama juga kita, terutama YIN, dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk penghijauan di kampus kita dan juga di lingkungan Kota Salatiga juga. Kemudian dia juga ada kerjasama untuk program pengembalian debit sumber mata air di Kali Taman Kota Salatiga. Itu bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup juga. Dua prestasi internasional, dua prestasi nasional, dan satu prestasi kabupaten. Seluruh masyarakat